Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, membongkar 3 jurus Deddy Mulyadi dalam memimpin Jawa Barat yang menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan beragam kebijakannya. Sejak Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat, Ono Surono kerap tampil sebagai salah satu legislator yang paling depan mengkritisi kebijakan-kebijakan mantan Bupati Purwakarta itu. Di antaranya, mempermasalahkan keputusan Deddy memasukkan siswa-siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer. Pria yang kini menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menjelaskan banyak peraturan perundang-undangan yang ditabrak Deddy Mulyadi terkait kebijakan tersebut, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk Perda Pendidikan Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat yang mengatur pendidikan khusus. Lantaran kerap mengkritisi kebijakan-kebijakan gubernur, Ono Surono dinilai sebagai orang yang memusuhi Deddy Mulyadi. Padahal, semua itu dilakukannya sebagai anggota legislatif yang diantaranya bertugas mengawasi eksekutif. Saya mempunyai sikap yang jelas, saya mendukung kebijakan yang baik dan saya memberikan masukan. Bahkan kritikan terhadap kebijakan yang tidak baik. Yang baik seperti apa? Misalnya yang saat ini misalnya jam malam, jam masuk sekolah lebih awal 30 menit, saya dukung. Pembagian ijazah tanpa alasan apapun, saya dukung. Tapi pada saat barak militer, ya saya kritik karena memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan kebijakan-kebijakan lain, misalnya di mana KDM berstatement tidak perlu melibatkan DPRD, ya saya kritik karena DPRD menjadi mitra. Pemerintahan daerah itu ya eksekutif dengan legislatif. Itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, harus menyatu. Itu yang memang terjadi di Jawa Barat. Diwawancara usai menghadiri rapat konsolidasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya di salah satu resto di kota Tasikmalaya, Kamis 12 Juni 2025, Ono memaparkan, selama ini Deddy Mulyadi jarang melibatkan DPRD Jawa Barat untuk merumuskan dan mencari solusi terhadap setiap persoalan yang terjadi di masyarakat. Ia mencontohkan saat Deddy Mulyadi mengubah APBD 2025, DPRD Jawa Barat tidak dilibatkan secara penuh, termasuk dalam kebijakan Deddy membongkar bangunan-bangunan liar. Sementara masyarakat yang menjadi korban pembongkaran menyampaikan aspirasinya kepada DPRD. Jika eksekutif menjalin komunikasi yang baik dengan legislatif, maka setiap persoalan yang terjadi di Jawa Barat bisa diatasi secara terencana dan terarah. Tidak dilakukan serampangan seperti yang selama ini dilakukan Deddy Mulyadi. Padahal, ada banyak masalah mendasar yang perlu diperhatikan serius, bukan semata dijadikan konten media sosial, seperti masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta setumpuk masalah sosial lainnya. Ono menilai, Deddy Mulyadi lebih senang mengunggah konten di media sosial, sehingga masyarakat hanya melihat 3 hal yang melekat dalam Deddy Mulyadi. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Pengusaha atau rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Iya, bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator, YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba Pak F bikin konten, bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik followernya. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut.